Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lagi sahabat Prophet Story. Kembali lagi sama kita yang insya Allah kali ini akan membawakan kisah Nabi Daud alaihissalam, Talut melawan Jalut. Nah, setelah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam wafat, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusa. Yusa adalah seorang pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam yang taat. Semasa hidupnya, ia berusaha untuk meneruskan ajaran nabinya. Namun setelah Yusa wafat, kaum Bani Israel kembali ke dalam kesesatan. Di tengah-tengah kaum yang sesat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Samuel. Di masa kepemimpinan Nabi Samuel, kaum Bani Israel tertindas oleh seorang raja yang kejam bernama Jalut. Mereka ditindas di negeri mereka sendiri. Suatu hari, para pemuka Bani Israel berunding dan memberanikan diri meminta kepada Nabi Samuel untuk mengangkat seorang pemimpin dari kalangan mereka yang berani melawan Jalut. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 246, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalu linabiyyin lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Angkatlah seorang raja untuk kami. Niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi Samuel menjawab, Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Mungkin sekali jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian tidak akan berperang. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Mendengar kesanggupan dari kaum Bani Israel, Nabi Samuel segera berdoa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih salah seorang dari mereka untuk menjadi raja. Segera Nabi Samuel menuju pemuka Bani Israel dan mengabarkan kabar gembira itu. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 247. Mereka keberatan jika Talut menjadi raja, karena Talut berasal dari kalangan biasa. Ditambah lagi ia tak memiliki kekayaan. Pikir mereka, bagaimana mungkin seorang Talut bisa mengalahkan raja perkasa seperti Jalut. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak.
Nabi Samuel menjawab, Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kalian dan menganugerahkannya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 247. Kaum Bani Israel tetap tidak mau menerima Talut. Mereka meminta bukti keistimewaan Talut. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepada kalian. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan kalian dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kalian, jika kalian orang yang beriman. Tak lama kemudian datanglah malaikat membawa tabut dan menjatuhkannya di depan kaum Bani Israel. Melihat hal itu, mereka berdecak kagum dan mulai mengakui bahwa Talut memang raja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talut pun langsung membuat persiapan. Ia menyiapkan 70.000 prajurit. Di antara mereka terdapat seorang remaja bernama Daud. Keesokan harinya, Talut beserta prajuritnya berangkat. Sebelum melakukan perjalanan, Talut berkata kepada prajuritnya, Qala inna allaha mubtalikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai. Maka barang siapa di antara kalian meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tidak meminum airnya, kecuali mencedok secedok tangannya, maka ia adalah pengikutku. Mereka berjanji akan menjalankan wasiat itu. Akan tetapi ketika mereka telah menempuh perjalanan yang cukup jauh ditambah matahari yang sangat terik, mereka mulai merasakan dahaga. Di tengah perjalanan mereka melewati sebuah sungai yang sangat jernih, sebagian besar mereka lupa akan perjanjian itu. Mereka meminum air dengan sangat banyak. Hanya segelintir kecil yang tetap melaksanakan amanah dari Raja Talut. Daud alaihissalam berada di antara segelintir prajurit yang menjaga amanah raja. Benar saja, mereka terkena efek karena melanggar perintah raja. Mereka merasa sangat kehausan dan kelelahan. Oleh karena itu, mereka tak sanggup melanjutkan perjalanan dan kalah dengan hawa nafsu mereka sendiri. Akhirnya, Raja Talut hanya membawa segelintir pasukan yang setia padanya. Seperti yang dinukil di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Falamma fasala Talutu bijunudi qala innallaha mubtalikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni
وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, "Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai. Maka barang siapa di antara kalian meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, kecuali mencedok secedok tangannya, maka ia adalah pengikutku." Kemudian mereka meminumnya, kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Talut berangkat dengan sisa pasukannya. Ia menyusun strategi perang yang baru. Ketika mereka sudah saling berhadapan dengan Jalut beserta tentaranya, mereka berdoa dalam hati. Qalu Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 250. Peperangan antara tentara Talut melawan tentara Jalut pun pecah. Banyak korban berjatuhan dari pihak Jalut. Kemudian di akhir-akhir peperangan, Jalut menantang tentara Talut untuk duel 1 lawan 1. Tanpa banyak bicara, seorang remaja dari pasukan Talut maju ke depan menghadapi Jalut. Ia melempar batu ke arahnya dan menyebabkan kematian Jalut. Remaja itu adalah Daud alaihissalam. Setelah Talut meninggal, Daud alaihissalam menggantikan posisi Talut menjadi raja sekaligus rasul, seperti yang telah diabadikan di dalam Al-Quran. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha' ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah. Sesudah meninggalnya Talut dan mengajarkan kepadanya apa yang dihendakinya.
Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 251. Nah, dari kisah tadi kita dapat mengambil beberapa hikmah. Di antaranya, hendaklah menaati perintah pemimpin, sebagaimana Daud yang menaati perintah Talut, sehingga mereka berhasil mengalahkan Jalut walaupun jumlah mereka jauh dari kata lebih. Nah, sekian dulu kisah Nabi Daud alaihissalam. Jangan lupa nonton Prophet Story hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.